3, 2, 1. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Citra Eka Putri, Dinda Yudia Rahman, Nafia Putulandari, Reni Wulandari, Srameni Rambe, dan Budi Afrika. Di sini kami akan menjelaskan 3 poin, yaitu yang pertama, pengertian metode penelitian dan pengembangan R&D. Yang kedua, yaitu lingkup penelitian dan pengembangan. Yang ketiga, yaitu langkah-langkah penelitian menurut Bob and Gal. Saya akan menjelaskan tentang pengertian metode penelitian dan pengembangan R&D. Nah, metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan, yang mana metode penelitian ini mengacu pada bentuk-bentuk penelitian. Kemudian, pengertian metode penelitian R&D. Yang pertama, metode penelitian R&D adalah suatu jenis penelitian yang berfungsi untuk menghasilkan suatu yang baru yang dilanjutkan dengan pengujian terhadapnya. Nah, yang kedua, penelitian R&D adalah suatu jenis penelitian yang membuat atau mengembangkan produk baru dengan menggunakan langkah-langkah tertentu. Ketiga, penelitian R&D merupakan metode penelitian yang menghasilkan suatu barang dan kemudian akan diuji keefektifannya. Bukan dari pengertian 3 di atas, bahwasannya metode penelitian R&D adalah metode penelitian yang menghasilkan suatu produk atau mengembangkan suatu produk yang sudah ada dan kemudian akan diuji keefektifannya. Penelitian dan pengembangan adalah model pembangunan berbasis industri, di mana temuan penelitian yang digunakan itu adalah untuk merancang produk baru dan prosedur yang kemudian secara sistematis dilakukan uji lapangan, dievaluasi dan disempurnakan sampai mendefinisikan penelitian pengembangan yaitu sebagai suatu proses yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Langkah-langkah dari proses ini biasanya disebut dengan sebagai siklus R&D yang terdiri dari mempelajari temuan penelitian yang berkaitan dengan produk yang akan dikembangkannya. Mengembangkan produk ini berdasarkan temuan bidang pengujian dalam pengaturan di mana ia akan digunakan pada akhirnya dan merevisinya untuk memperbaiki kekurangan yang ditemukan dalam tahap mengajukan pengujian. Dalam program yang lebih ketat dari NND, siklus ini diulang sampai bidang data diuji. Bidang data uji menunjukkan bahwa produk tersebut memenuhi tujuan perilaku yang didefinisikannya. Selanjutnya, menurut mereka adalah menyatakan bahwa untuk melakukan penelitian analisis kebutuhan sehingga bisa dihasilkan suatu produk yang bersifat hipotetik, tidak jarang memakai metode penelitian dasar. Berikutnya, yang berguna untuk menguji produk yang masih bersifat hipotetik itu menggunakan suatu eksperimen atau action research. Sesudah produk teruji, maka bisa diaplikasikan secara luas. Proses pengujian produk dengan menggunakan penelitian eksperimen ini disebut dengan penelitian terapan. Penelitian R&D itu sendiri bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, dan memvalidasi suatu produk. Dengan begitu, penelitian R&D ini dapat bersifat longitudinal. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang lingkup penelitian dan pengembangan menurut Brock and Gale. Ada beberapa lingkup penelitian dan pengembangan menurut Brock and Gale, yaitu diantaranya 1. Penelitian dan pengembangan pada level 1 atau yang terendah pada tingkatannya adalah peneliti ini melakukan penelitian untuk menghasilkan suatu rancangan, akan tetapi tidak dilanjutkan dengan membuat suatu produk dan mengujinya. Yang kedua, penelitian dan pengembangan pada level 2 ini adalah peneliti tidak melakukan penelitian,
Akan tetapi, peneliti langsung menguji suatu produk yang ada, produk yang sudah ada, dan diuji validitasnya. Nilai yang ketiga ada penelitian dan pengembangan pada level 3. Adalah penelitian melakukan penelitian untuk mengembangkan produk yang telah ada. Dilanjutkan dengan membuat rancangan pengembangan produk dan menguji keefektifan produk tersebut. Yang keempat, penelitian dan pengembangan pada level 4 adalah penelitian melakukan penelitian untuk menciptakan produk baru, membuat produk, menguji keefektifan produk hasil ciptaan tersebut. Level penelitian dan pengembangan juga dapat dilihat dari kompleksitas produk yang akan dibuat dan diuji. Kompleksitas produk dapat dibagi produk yang utuh dan produk berupa komponen dari suatu produk yang utuh. Contoh, membuat mobil adalah produk yang utuh, sedangkan membuat pintu mobil adalah produk yang berupa komponen. Kompleksitas produk juga dilihat dari ilmu yang digunakan untuk membuat produk, yaitu produk yang dibuat dari ilmu yang bersifat monodisiplin, multidisiplin, intradisiplin, dan intradisiplin. Level penelitian dan pengembangan ada 12. Yang pertama, meneliti dan menguji hasil ciptaan produk yang utuh dan kompleks. Yang kedua, meneliti dan menguji hasil pengembangan produk yang utuh dan kompleks. Yang ketiga, tidak meneliti tapi menguji produk yang sudah ada, yaitu produk yang utuh dan kompleks. Yang keempat, meneliti hanya menghasilkan rancangan produk yang utuh dan kompleks. Yang kelima, meneliti dan menguji hasil ciptaan produk yang utuh tetapi sederhana. Yang keenam, meneliti dan menguji hasil pengembangan produk yang utuh tetapi sederhana. Yang ketujuh, tidak meneliti tetapi menguji produk yang sudah ada, produk yang utuh dan sederhana. Yang kedelapan, meneliti hanya menghasilkan rancangan produk yang utuh dan sederhana. Yang kesembilan, meneliti dan menguji hasil ciptaan produk berupa komponen tetapi kompleks. Yang kesepuluh, meneliti dan menguji hasil pengembangan ciptaan produk berupa komponen tetapi kompleks. Yang kesebelas, tidak meneliti tetapi menguji produk yang sudah ada, produk berupa komponen tetapi kompleks. Yang ke-12, meneliti hanya menghasilkan rancangan produk berupa komponen tetapi kompleks. Kehebatan hasil penelitian dan pengembangan selain didasarkan pada kebaruan dan kompleksitas produk yang dihasilkan, yang lebih penting adalah kemanfaatannya. Produk yang dihasilkan memiliki manfaat secara praktis dalam membantu pekerjaan sehingga pekerjaan lebih efektif, efisien, dan memuaskan. Selain produk dimanfaatkan dalam pekerjaan, juga dapat membantu aktivitas hidup manusia menjadi lebih nyaman. Produk yang kompleks dan baru, kalau tidak ada manfaatnya juga tidak ada nilainya. Metode penelitian dan pengembangan telah banyak digunakan pada bidang-bidang ilmu alam dan teknik. Hampir semua produk teknologi seperti alat elektronik, kendaraan bermotor, pesawat terbang, kapal laut, senjata, obat-obatan, alat kedokteran, bangunan gedung bertingkat, dan alat rumah tangga yang modern diproduk dan dikembangkan melalui penelitian dan pengembangan. Namun demikian, metode penelitian dan pengembangan bisa juga digunakan dalam bidang ilmu-ilmu sosial seperti ekonomi, psikologi, sosiologi, pendidikan, manajemen, bisnis, dan lain-lain. Penelitian dan pengembangan, research and development pada industri merupakan ujung tombak dari suatu industri dalam menghasilkan produk-produk baru yang dibutuhkan oleh pasar. Hampir 4% biaya yang digunakan untuk penelitian dan pengembangan. Bahkan untuk industri farmasi dan komputer lebih dari 4%. Selanjutnya langkah-langkah penelitian dan pengembangan menurut Brookengel. Menurut Brookengel, 1989, penelitian R&D dalam pendidikan meliputi 10 langkah, yakni yang pertama, research and
information collection, yang kedua planning, yang ketiga develop preliminary form of product, yang keempat preliminary value testing, yang kelima main product revision, yang keenam main pilot testing, yang ketujuh operational product revision, yang ke-8 operational pilot testing, yang ke-9 final product revision, dan ke-10 dissemination and implementasi. Secara ringkas, langkah-langkah penelitian R&D menurut Brock and Jill dilakukan atau diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, research and information collection atau penelitian dan pengumpulan data. Langkah pertama ini meliputi analisis kebutuhan, studi pustaka, studi literatur, penelitian skala kecil, dan standar laporan yang dibutuhkan. Untuk melakukan analisis kebutuhan, ada beberapa kriteria terkait dengan urgensi pengembangan produk dan pengembangan produk itu sendiri, juga ketersediaan SDM yang kompeten dan kecukupan waktu untuk mengembangkan. Adapun studi literatur dilakukan untuk pengenalan sementara terhadap produk yang akan dikembangkan, dan ini dilakukan untuk mengumpulkan temuan riset dan informasi lain yang bersangkutan dengan pengembangan produk yang direncanakan. Sedangkan riset skala kecil perlu dilakukan agar peneliti mengetahui beberapa hal tentang produk yang akan dikembangkan. Yang kedua, planning atau perencanaan. Menyusun rencana penelitian meliputi kemampuan-kemampuan yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian, rumusan tujuan yang hendak dicapai dengan penelitian tersebut, desain atau langkah-langkah penelitian, kemungkinan pengujian dalam lingkup terbatas. Yang ketiga, develop preliminary form of product atau pengembangan draft produk awal. Langkah ini meliputi penentuan desain produk yang akan dikembangkan atau desain hipotetik. Penentuan sarana dan prasarana penelitian dibutuhkan selama proses penelitian dan pengembangan, penentuan tahap-tahap pelaksanaan ujian desain di lapangan, dan penentuan deskripsi tugas pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian, termasuk di dalamnya antara lain pengembangan bahan pembelajaran, proses pembelajaran, dan instrumen evaluasi. Selanjutnya yang keempat, preliminary pilot testing atau uji coba lapangan awal. Langkah ini merupakan uji produk secara terbatas, yaitu melakukan uji lapangan awal terhadap desain produk yang bersifat terbatas, baik substansi desain maupun pihak-pihak yang terlibat. Uji lapangan awal dilakukan secara berulang-ulang sehingga diperoleh desain layak, baik substansi maupun metodologi. Misal, uji ini dilakukan di 1-3 sekolah, menggunakan 6-12 subjek uji coba atau guru. Selama uji coba diadakan pengamatan, wawancara, dan pengedaran angket, pengumpulan data dengan kuesioner dan observasi yang selanjutnya dianalisis. Yang kelima, main product revision atau revisi hasil uji coba. Langkah ini merupakan perbaikan model atau desain berdasarkan uji lapangan terbatas. Penyempurnaan produk awal akan dilakukan setelah dilakukan uji coba lapangan secara terbatas. Pada tahap penyempurnaan produk awal ini, lebih banyak dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Evaluasi yang dilakukan lebih pada evaluasi terhadap proses, sehingga perbaikan yang dilakukan bersifat perbaikan internal. Selanjutnya yang keenam, main pilot testing atau uji lapangan produk utama. Langkah ini merupakan uji produk secara lebih, meliputi uji efektivitas desain produk, uji efektivitas desain, atau pada umumnya menggunakan teknik eksperimen model pengulangan. Hasil dari uji ini adalah diperolehnya desain yang efektif, baik dari sisi substansi maupun metodologi. Contoh uji ini misalnya dilakukan di 5-15 sekolah dengan 30-100 subjek. Pengumpulan data tentang dampak sebelum dan sesudah implementasi produk menggunakan kelas khusus, yaitu data kuantitatif penampilan subjek uji coba atau guru sebelum dan sesudah menggunakan model yang dicobakan. Hasil-hasil pengumpulan data dievaluasi dan kalau mungkin dibandingkan dengan kelompok pembanding. Yang ketujuh, operational product revision atau revisi produk. Langkah ini merupakan penyempurnaan produk atas hasil uji lapangan berdasarkan masukan dan hasil uji lapangan utama. Jadi perbaikan ini merupakan perbaikan kedua setelah dilakukan uji lapangan yang lebih luas dari
Uji lapangan yang pertama. Penyempurnaan produk dari hasil uji lapangan lebih luas ini akan lebih memantapkan produk yang dikembangkan, karena pada tahap uji coba lapangan sebelumnya dilaksanakan dengan adanya kelompok kontrol. Desain yang digunakan adalah pretest dan post-test. Selain perbaikan yang bersifat internal, penyempurnaan produk ini didasarkan pada evaluasi hasil sehingga pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Langkah ini kuantitatif. sebaiknya dilakukan dengan skala besar meliputi uji efektivitas dan adaptabilitas desain produk. Hasil uji lapangan ini berupa model desain yang siap diterapkan baik dari sisi substansi maupun metodologi. Misal, ujian ini dilakukan di 10-30 sekolah dengan 40-200 subjek. Penguji dilakukan melalui anket, wawancara, dan observasi dan hasil dianalisis. Yang kesembilan itu final product revision atau revisi produk final. Langkah ini merupakan penyempurnaan produk yang sedang dikembangkan. Penyempurnaan produk akhir dipandang perlu untuk lebih akurat produk yang dikembangkan. Pada tahap ini sudah didapatkan ya suatu produk yang tingkat efektivitasnya dapat dipertanggungjawabkan, ataupun penyempurna di dasar masukan atau hasil uji kelayakan dan skala luas. Yang ke-10 yaitu dissemination and implementasi. Dan implementasi. Disseminasi dan implementasi itu suatu produk pada forum-forum profesional, di dalam jurnal, dan implementasi produk pada praktik pendidikan. Penerbitan produk ini untuk didistribusikan secara komersial maupun free untuk dimanfaatkan oleh publik.